Kasus jual beli organ ginjal berhasil dibongkar Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Polres Bekasi Kota. Dalam kurun waktu 1 minggu, sejumlah tersangka tindak pidana perdagangan orang ditangkap di sejumlah lokasi berbeda. Semua bermula dari penggerbegan sebuah rumah kontrakan di kawasan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin 19 Juni 2023. Di lokasi ini, polisi menemukan sejumlah korban warga negara Indonesia yang akan dikirim ke Kamboja untuk dijual ginjalnya. Polisi juga menangkap satu pelaku yang bertugas sebagai koordinator calon pendonor ginjal di Indonesia. Ia adalah Hanim. Di hadapan wartawan, pria 40 tahun itu mengaku sebelum menjadi koordinator utama sindikat jual beli ginjal Indonesia Kamboja, ia awalnya adalah pendonor yang menjual ginjalnya pada tahun 2019 silam. Hanim yang saat itu sedang kesulitan ekonomi mengaku tergiur setelah mendengar berita pada tahun 2016 silam di mana warga salah satu kampung di Garut, Jawa Barat mendadak jadi kaya setelah menjual ginjalnya. Hanim kemudian mencari tahu soal informasi donor ginjal melalui media sosial. Setelah mendapatkan orang yang menjadi penghubung, ia akhirnya menjual ginjalnya pada tahun 2019 dan mendapatkan uang hingga ratusan juta rupiah. Ia pun menunjukkan bekas luka bedah yang masih tersisa di bagian sisi kiri perutnya. Ada berita satu kampung di Garut, di daerah Garut itu ada hampir semuanya donor ginjal. Nah, dari berita itu, karena saya mentok, kemudian orang tua gak punya apa-apa, numpang di orang lain, ditunjuk-tunjuk orang lain juga yang punya tempatnya, otomatis kan saya sakit hati apa gimana. Jadi saya sempat ngomong ke orang tua, Bu, selama saya belum bisa membuatkan rumah untuk ibu, saya nggak akan pulang. Itu terakhir saya ngomong sebelum donor ginjal. Terakhir saya ngomong ke orang tua itu seperti itu. Hanim juga mengaku sindikat yang dioperasikannya tersebut merupakan satu-satunya sindikat yang melancarkan bisnis jual beli organ ginjal yang prosesnya dilakukan di Rumah Sakit Militer Prehaket Mealea, Phnom Penh, Kamboja. Hanim tak bekerja sendiri, ia dibantu 9 rekannya dengan tugas yang berbeda-beda. Mulai dari merekrut calon korban, koordinator lapangan, hingga calo pengurus dokumen imigrasi dan paspor. Ia pun menjelaskan bagaimana sindikat jual beli ginjal ini bekerja. Seluruh jaringan sindikat yang sekarang berhasil ditangkap oleh Polda Metro Jaya ini adalah punyanya Mas Hanim. Punyanya saya. Mas Hanim yang menjadi otak dari segalanya. Seperti itu. Artinya sadar kalau bisnis ini ilegal. Mereka juga sadar. Kalau di sana sih ya, Miss Wan sih ngomongnya kalau di sini ilegal, soalnya kan ada persetujuan antara pendonor dan si penerimanya. Cuma saya sadar pemberangkatan saya di sini itu ilegal. Sebelum pemberangkatan kan kita dikumpulkan di kontrakan ya, di Bekasi itu yang di Tarumajaya itu. Setelah itu setelah di sana sudah siap, di rumah sakit sudah siap, kita berangkatkan ke rumah sakit. Di rumah sakit ininya di rumah sakitnya tinggalnya di lantai 3, medical check up apa setelah medical check up kan otomatis ada ada pencocokan DNA darah. Nah, kalau udah ada yang cocok baru mereka itu dipertemukan sama pasiennya, kemudian tanda tangan persetujuan kan. Kayak sejenis kalau di Indonesia itu advokasi ya. Cuma kalau di Indonesia ribet di sana kan cuma dijelaskan di situ ada setelah donor ginjal itu gini. Setelah operasi pengangkatan ginjal selesai, pihak rumah sakit langsung membayar kepada Hanim melalui transfer bank senilai ratusan juta rupiah.
Ia kemudian memberikan sebagian besar uang hasil penjualan organ ginjal tersebut kepada korbannya. Sementara sebagian kecil lainnya untuk dirinya dan tim. Komposisinya sekitar 60% untuk korban dan 40% untuk Hanim dan rekan-rekan. Hanim juga menjelaskan soal peran dari sesosok perempuan misterius bernama Miss Huang dalam sindikat penjualan ginjal ini. Miss Huang adalah orang yang bertanggung jawab untuk mencari calon penerima atau pembeli ginjal di rumah sakit militer Kamboja. Menurut Hanim, Miss Huang diketahui menguasai bahasa Indonesia, Mandarin, dan Kamboja. Namun, Hanim mengaku tidak mengetahui apa kewarganegaraan Miss Huang. Kini Hanim hanya bisa menyesali perbuatannya. Ia pun berharap agar tidak ada lagi orang yang terjerumus ke dalam lingkaran sindikat jual beli ginjal ilegal seperti dirinya. Kalau saya sih sebenarnya penyesalan udah ada dari waktu 2019 juga kan ingin berhenti gitu ya. Ya intinya kayak gitu sih, saya nggak bisa kasih pesan apa-apa ya, intinya teman-teman yang lainnya kalau ada jalan lain yang lebih baik lagi, mendingan jangan sampai kayak gini. Nasi sudah menjadi bubur dan penyesalan selalu datang terlambat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Hanim dan rekan-rekannya dijerat pasal tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Tim Liputan untuk CSI RTV.